Halo semuanya, balik lagi bareng aku Brigadi. Di video ini kita kedatangan unit lagi. Ini adalah salah satu varian laptop yang banyak kalian cari juga, MacBook Pro tahun 2017. Buat kalian yang kemarin nanyain, ini udah ready lagi. Kita bakal cari tahu dari segi kemulusannya dan juga fungsi-fungsinya. Yang pasti unit ini dalam keadaan unit dan juga chargernya aja. Tapi untuk fungsi-fungsinya ini normal, tapi nanti kita bakal cek semuanya lagi. Dan untuk harganya kalian pantengin terus, atau misalkan kalian kelamaan ya, kalian bisa langsung aja klik link di kolom deskripsi. Aku taruh harga secondnya untuk unit ini, dan aku juga mungkin taruh untuk opsi-opsi lainnya. Silahkan aja dipilih, linknya udah aku taruh di deskripsi. Untuk sekarang kita langsung aja unboxing unitnya. Oke guys, ini unitnya. Dari segi kemulusannya sih aku bisa bilang ini hanya bekas pemakaian aja. Ini ada lecet ringan ya di bagian sini. Sebentar, ini di video nggak terlalu kelihatan sih karena emang ringan ya. Ini satu dan ini dua. Ini ringan banget sih, nggak terlalu kelihatan. Ini bukan dent juga, ini lebih ke lecet aja ya, lecet pemakaian. Untuk lainnya di bagian samping-sampingnya sih ini overall masih mulus. Ya, hanya bekas pemakaian wajar aja. Ini dia ya, ini bekas pemakaian wajar, dan ini juga ada lecet-lecet. Di bagian bawahnya overall sih ini mulus juga. Di bagian bawahnya ini nggak ada dent, jadi wajar banget. Ini adalah laptop second, jadi nggak mungkin kayak laptop baru. Kita langsung aja buka untuk cek di bagian dalamnya. Untuk bagian dalamnya sih ini masih mulus ya. Hanya saja ini kotor, nanti kita bakal bersihan. Ini kotor debu aja, bukan kotor yang nggak bisa dibersihkan. Sambil kita nunggu bootingnya, nanti aku juga bakal cek semuanya dari segi keseluruhan fungsi-fungsinya, dan nanti kita bakal balik lagi di video ini buat cari tahu dari segi overall fungsi-fungsinya. Oke guys, kita balik lagi, dan ini aku udah cek semuanya. Dari segi fungsi-fungsinya aku bisa bilang ini masih dalam 100% sehat, nggak ada minus di bagian fungsinya ya. Di bagian spesifikasi singkatnya ya, ini adalah MacBook Pro ya, kalian bisa lihat sendiri. MacBook Pro tahun 2017, ini adalah yang 13 inci ya. Dan untuk spesifikasi singkatnya ini pakai yang Core i5 ya, dan juga udah pakai RAM yang 8 GB, masih LPDDR3 ya, masih DDR3. Dan dari segi grafiknya ini udah pakai yang Intel Iris Plus grafik 640 ya. Kemudian kita bakal cek dari sistem reportnya. Tadi juga aku sebenarnya udah ngecek. Cycle-nya di angka 563, masih dalam kondisi normal ya. Kemudian di bagian layarnya juga aku udah cek, ini nggak ada dot pixel ataupun white spot. Ini masih sehat. Kemudian di bagian speakernya juga aku udah cek, ini masih enak banget didengar ya, nggak ada minus di bagian speakernya. Ini coba kalian langsung aja dengerin ya. Ini adalah salah satu fitur yang paling aku suka dari MacBook Pro. Walaupun dari segi umurnya udah lumayan tua, tapi dari segi kualitasnya masih bagus banget nih. Coba kalian dengerin sendiri dari segi kualitas speakernya. Dan untuk bagian lainnya, walaupun ini adalah laptop tahun 2017, salah satu yang bikin aku impress selanjutnya adalah di bagian build quality dari laptop ini. Dia menggunakan stainless steel yang 7000 series, dan dari segi feel-nya aku bisa bilang ini ya adalah laptop yang premium atau laptop flagship. Dari segi feel-nya ini kokoh banget, bahkan ini udah tahun 2023 ya. Dan kerasanya ini masih lebih premium dari laptop-laptop flagship sekarang sekalipun ya. Ini nggak lebay, tapi memang faktanya kayak gitu. Buat kalian yang udah biasa pakai MacBook Pro ya udah paham lah ya apa yang aku sampaikan di video ini. Untuk unit ini hanya kekurangannya ada di bagian kemulusannya aja ya, tadi yang udah kalian nonton di video awal. Ada lecet pemakaiannya aja. Kemudian dari segi karet-karetnya juga ini udah mulai terkelupas ya, wajar ya, ini adalah bekas pemakaian, tapi ini nggak mengganggu sedikit pun dari segi fungsi-fungsinya. Untuk kemulusannya sendiri tadi aku udah mention, ada lecet wajar di bagian sini, di bagian sini juga lecet wajar, dan ada bekas pemakaiannya.
di bagian sebelah kiri ya. Ini bekas pemakaian nih, rada dent sedikit tapi nggak terlalu kelihatan, hampir nggak kelihatan malah ya. Nah di bagian sini ini nggak terlalu kelihatan sih ya, tapi perlu aku sampaikan untuk kalian. Untuk warnanya sendiri ini adalah warna paling favorit ya. Ini warnanya grey atau space grey ya. Dari segi looknya masih kekinian banget, menggunakan panel resolusi tinggi. Ini udah bisa dibilang 2K ya, resolusinya di angka 2560 x 1600. Dari segi kecerahan brightnessnya di angka 500 nit, jadi ini cerah banget. Dan dari segi layarnya ini berjenis glossy, bezelnya juga pakai material glass atau glossy ya. Jadi kalau layarnya dipakai di layar yang lebih gelap, ini lebih ngeblend dengan bagian bezelnya karena ini terbuat dari bahan material glass juga, nggak kayak laptop-laptop yang kelasnya menengah ya yang pakai material plastik di bagian bezelnya. Kemudian untuk displaynya juga ini udah pakai Retina display 13,3 inci. Jadi dari segi bentuknya ini emang compact. Beratnya hanya 1,37 kg. Tapi ini juga bukan laptop ringan juga untuk ukuran 13 inci. 1,37 kg itu ukuran sedang untuk laptop 13 inci. Yang pengen aku sampaikan adalah dia tuh dari segi bobotnya emang solid ya. Karena emang berat solid, bukan berat yang kopong ya. Jadi dari segi feel-nya ini kerasanya masih premium. Untuk dari segi SSD-nya ini tadi udah aku sempat singgung, ini pakai SSD NVMe yang 128 GB, RAM-nya 8 GB, dan ini adalah varian yang pakai Core i5-nya. Untuk kalian yang tertarik juga silahkan aja klik link di kolom deskripsi. Silahkan aja, nanti aku akan kasih beberapa linknya di deskripsi buat kalian yang punya opsi misal membeli yang varian 256 atau 128. Nanti akan aku kasih semua linknya di kolom deskripsi. So mungkin itu aja pembahasan singkat dari laptop ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye. Mungkin untuk video selanjutnya kita bakal coba review lengkapnya aja ya, untuk pengetesan benchmark dan juga lain sebagainya. So stay tune aja. Terima kasih buat yang punya pertanyaan, silahkan aja di drop di kolom komentar.